Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Romo, Apakah suara saya cukup terdengar di sana? jelas sekali Romo. Cukup jelas ya. Baik, ah, yang terhormat Biku Sangga, yang saya hormati para pengurus, jajaran pengurus Pusdiklat Kusala Arama Samarinda, yang saya hormati kepada Rama, Ramani, Ibu Bapak, saudara-saudara semua. Mari kita sebelum melakukan mendengarkan Dhamma dan berdiskusi Dhamma, kita bersama-sama mengagungkan guru kita Sang Buddha. Kita merangkapkan kedua belah tangan. Saya akan mengucapkan kata pengagungan kepada guru kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Gembira sekali ya kita pada hari ini, malam hari setelah saudara-saudara semua melakukan aktivitas, pulang ke rumah, kita bersama-sama kebaktian, bermeditasi, dilanjutkan dengan diskusi Dhamma ini. Ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik ya untuk kita mendengarkan dan berdiskusi Dhamma. Walaupun sebagian dari peserta ini ada yang lewat Zoom maupun Facebook ya, mungkin di lokasi juga di lokal ada juga di sana ya. Jadi kita sama-sama saling nanti berbagi untuk diskusinya. Nah, untuk itu saya akan memulai dari apa yang saya akan share, akan bagikan kepada ibu bapak semua, ya, supaya mempersingkat waktu dan lebih efektif. Izinkan saya untuk share screen ya. Ya, sebentar. Ibu bapak semua, apakah screen saya sudah cukup terlihat? Terlihat Romo. Terlihat, baik. Saya lanjut ya. Ibu bapak, saudara-saudara semua, judul dari topik kita pada malam hari ini ya memang begitu menggelitik ya. Jadi merealisasikan nibbana. Kapankah? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua sebenarnya sebagai umat Buddha. Ya. Sebelum saya menguraikan kapan kita bisa merealisasi nibbana, saya akan memberikan satu perumpamaan yang saudara-saudara bisa lihat di screen ini ada gambar ya. Ini sebenarnya gambar modified dari suatu gambar yang ada di kaos oblong saya sebenarnya ya. Jadi ketika itu saya membeli sebuah kaos di Mendut waktu itu tahun cukup lama ya kaos ini tahun 87 tahun 87 tapi saat ini masih kuat kaos itu masih dipakai ya. Jadi itu kaos yang cukup lama ya saya pergunakan. Nah, kemudian saya mencari-cari, ternyata saya dapat gambar ini ada di mana? Gambar ini ada salah satu jendela wihara hutan di Australia. Ya, di Australia. Jadi ini ada di sebuah jendela sebenarnya gambar ini. Ya. Tetapi ini saya modifikasi, tidak sama persis, saya modifikasi, ada tambahan nanti.
Nah, ini menceritakan tentang apa, saudara-saudara? Kalau kita perhatikan ya, di sebelah bawah di sini ada lumpur, ya. Nah, sebelum ada bunga teratai dan pohon teratai, tentu ada benih teratai di sini. Ya, benih teratai di benaman lumpur, ya. Dia tumbuh, ya. Walaupun ada di dalam lumpur, dia tumbuh, ya. Tumbuh, ya. Ketika tumbuh, ya, mulai muncul sedikit-sedikit daunnya sampai ke permukaan. Nanti di permukaan air daunnya itu mengambang, ya. Ini kalau kita lihat bunga teratai ini banyak ya jenisnya ya. Orang sebutnya teratai, sebenarnya tidak murni teratai, ada yang teratai, ada yang bukan ya. Tapi modelnya seperti ini saya anggaplah ini teratai ya. Nah, saudara-saudara, ibu bapak, saudara-saudara semua, ya. Jadi pada saat tumbuh ini, teratai ini dia memerlukan satu genangan lumpur di bawah. Ya, kemudian di sini ada airnya, ya. Nah, teratai ini tumbuh menuju permukaan, ya, daunnya. Kemudian setelah daun muncul kuncup-kuncup kecil, ya. Kuncup-kuncup kecil teratai. Ada yang mulai di pertengahan, ya. Ada yang mulai menjelang permukaan, ada yang sudah di permukaan bunganya, ada yang sudah mekar, saudara-saudara. Nah, ini semua sebenarnya suatu perlambang ya bahwa di kolam ini ya ini ada ikan, ada kura-kura, air ya, kemudian ini ada lumpur. Semakin banyak lumpurnya agak tebal, ini makin subur, bagus ya, makin bagus. Nah, ini merupakan satu perumpamaan perjalanan untuk perkembangan batin seseorang, saudara-saudara. Ya, ketika seseorang hidup di suatu dunia, ya, batinnya mereka struggle. Struggle itu mereka berjuang untuk menghadapi kondisi-kondisi dunia di dunia mereka. Jadi kondisinya beda-beda memang dunia mereka, ya, di dunia mereka. Nah, pada saat dia tumbuh, mulai tumbuh kecil, kuncup bunga, ya, di atas lumpur itu, walaupun lumpur ini kotor, kuncup bunga dia tumbuh di atas lumpur dan membutuhkan lumpur ini, kalau enggak dia enggak akan ada tuh, ya. Dia juga terancam oleh yang lain-lainnya. Selain kotor oleh lumpur, bunga itu, ya, dia juga terancam untuk digigit oleh ikan, digigit oleh kura-kura, ya kan? Ya, makanya dalam perjalanan kuncup-kuncup ini, ya, ini pun tidak kekal ya, di tengah-tengah ini bisa terganggu, bisa hancur sebelum muncul ke permukaan, saudara-saudara. Bisa hancur sebelum muncul ke permukaan. Nah, beberapa di antaranya teratai ini sampai ke permukaan berbunga, berbunga. Nah, saudara-saudara, ibu bapak semua, ya, kuncup bunga mulai muncul di permukaan lumpur ini menandakan bahwa seseorang sudah mulai memiliki arah sebenarnya. Memiliki arah. Jadi ini perumpamaan. Seseorang sudah mulai memiliki arah keyakinan terhadap Buddha Dhamma, ya, untuk maju, mencapai pencerahan, ya. Ia muncul di antara lumpur, muncul. Gangguan-gangguan lain ada, tetap kura-kura, ikan, ya, lumpur itu mengotori, ada. Tapi dia terus jalan tumbuh, tumbuh. Sementara kura-kura dan ikan ini mengganggu ini, ya, bisa menggerogoti bahkan. Kalau dia cukup kuat, maka dia bisa muncul ke permukaan dan mekar bunganya, ya, bunga teratai yang mekar warnanya bagus, harum, ya. Nah, ini menandakan satu perumpamaan di mana seseorang yang sudah mulai berkomitmen untuk maju secara batin, mengenal Buddha Dhamma walaupun baru mengenal dan timbul suatu kemauan untuk maju, ya, ia masih diganggu oleh lumpur,
itu suatu perumpamaan terhadap loba sebenarnya, terhadap loba, ya, loba keserakahan. Kemudian kura-kura ini lambang dari kebencian, ya. Ikan ini lambang dari kebodohan, ya. Nah, ini teratai ini digerogoti. Kalau yang kuat, dia bunga ini sampai tumbuh ke permukaan. Kalau tidak kuat, dia hancur di sini, saudara-saudara. Ya, nah ini perjalanan batin seseorang, ya, perjalanan batin seseorang sampai satu saat dia muncul di permukaan, terkena matahari, ya, terkena matahari, ya, kemudian dia mekar, indah sekali di permukaan. Nah, saudara-saudara, di gambar ini kita lihat tuh, ada katak kan? Betul nggak? Ada katak nih, ya kan? Ada katak bengong. Kemudian ada kupu-kupu, ada lebah datang, ya. Nah, saudara-saudara, ya, ini melambangkan perjalanan kalau sampai bunganya mekar ini melambangkan Sang Buddha, ya. Di mana warna dan aromanya menyebar itu ibarat dhamma, saudara-saudara. Ibarat dhamma. Warna dan aromanya yang menyebar ibarat dhamma, ya. Jadi Sang Buddha telah membabarkan dhamma. Ya, dhamma itu sangat harum dan indah, ya, tersebar. Nah, kita lihat di sini dari perumpamaan ini, saudara-saudara. Ya, dhamma menyebar di sini. Tapi saudara-saudara melihat katak ini kan? Nah, ini katak ini bodoh. Walaupun teratai ini wangi atau warnanya indah, dia tetap aja tidak bisa menikmatinya. Dia diam aja bengong di sini. Ya, saudara-saudara. Dia diam di sini, tidak menikmatinya. Sementara, saudara-saudara, sementara teratai ini didatangi dari jauh oleh apa? Kupu-kupu, lebah, mengisap madunya, menikmatinya, dan sebagainya terus. Nah, ini saudara-saudara. Ini mirip-mirip dengan perumpamaan begini, saudara-saudara. Misalnya ada satu Dhamma Sang Buddha, ya, ada di wihara dibabarkan. Kalau sekarang kan lewat Zoom nih, ya kan? Lewat Zoom, ya kan? Atau lewat Facebook, atau lewat YouTube, ya kan? Nah, ini dibabarkan saudara-saudara, ya. Nah, orang-orang dari jauh itu bisa menikmatinya, ya. Sementara katak ini yang dekat, dia tidak menikmatinya. Dia tidak bisa memanfaatkan teratai tersebut yang indah dan harum, dan di tengahnya mungkin ada madu dan sebagainya. Jadi namanya di sini disebut katak bodoh nih. Ya, katak bodoh. Ini kan banyak juga saudara-saudara. Di wihara-wihara, wihara berdiri megah, ya kan? Tetapi ada yang tinggalnya di sebelah wihara, di kota itu atau di desa itu. Nengok juga tidak, saudara-saudara, ya. Mungkin nengok juga enggak. Betapa hebatnya Dhamma pun, walaupun katak ini beragama Buddha, dia tidak dapat menikmati Dhamma tersebut, saudara-saudara. Banyak yang seperti itu. Beruntung di Samarinda ini, di Pusdiklat ini, selain yang ada di lokasi juga ada yang lewat Facebook, ada yang lewat Zoom, ya, ikut serta menikmati Dhamma, ya, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pusala Arama, ya. Jadi ini satu perumpamaan awal dari apa yang akan kita bahas, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi di sini perkembangan batin nih, saudara-saudara. Jadi berlomba-lomba untuk mencerah nih. Untuk mekar bunganya. Ya. Bunga teratai ini. Ya, sementara di dalam ini adalah dunia samsara nih. Masih digerogoti oleh loba dosa moha, sementara struggle untuk menuju pencerahan. Saudara-saudara. Nah, makhluk-makhluk tuh seperti itu, saudara-saudara. Ya, jadi ada makhluk-makhluk ya, itu banyak sekali, saudara-saudara, ya, banyak sekali. Oh, maaf, ketutup. Saya share ya, sebentar. Sebentar. Sebentar.
tertutup malah jadi aneh ya. Nah, sebentar. Sebentar. Mana dia? Ini ya. Sebentar ya. Apakah cukup jelas screen-nya? Apakah screen saya cukup jelas? Jelas, Romo. Jelas ya? Oke, mohon maaf ya. Tadi ketutup. Rupanya masuk ke foldernya terpisah. Nah, saudara-saudara, jadi perkembangan batin manusia, kalau kita mengacu kepada Tipitaka, ya, ini ada 4 jenis makhluk yang mampu merealisasi nibbana. Jadi semua mampu nih, saudara-saudara. Semuanya mampu merealisasi nibbana. Nah, kelompok yang paling kerucutnya, yang paling sedikit, itu adalah Ugatitanyu. Nah, Ugatitanyu yang hijau ini adalah makhluk di zaman yang ada Sang Buddha, saudara-saudara. Jadi tidak ada zaman sekarang nih. Zaman now tidak ada yang nomor 1, saudara-saudara. Yang ada adalah di zaman Buddha. Pada saat itu dia bisa merealisasi nibbana kalau bertemu Buddha, ya, jadi harus bertemu Buddha nih. Hanya dengan mendengar khotbah pendek, saudara-saudara. Mendengar khotbah pendek. Paham ya? Jadi nomor 1 ada nggak sekarang? Tidak ada, saudara-saudara. Di dunia kita ini tidak ada nomor 1. Nah, sekarang yang nomor 2, Wipanchitanyu. Kita lihat. Wipanchitanyu itu bertemu Buddha, merealisasi dengan khotbah yang pendek, ya, tapi dijelaskan dengan panjang tertentu, saudara-saudara. Pendek dijelaskan dengan panjang tertentu, saudara-saudara. Ini nomor 2. Artinya harus bertemu Buddha nggak? Harus bertemu Buddha. Jadi yang nomor 2 ini, saudara-saudara, tidak ada di zaman sekarang. Tidak ada. Jadi kualitas nomor 1 dan nomor 2, dengar sebentar dari Sang Buddhanya aja udah parinibbana, betul nggak? Ya kan? Yang nomor 2, dengar pendek tapi ada penjelasannya dengan panjang yang tertentu, ya, oleh Sang Buddha juga penjelasannya, ya. Nah, itu bisa merealisasi nibbana nomor 1 dan nomor 2 ini. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada nomor 1 dan nomor 2, saudara-saudara. Mohon maaf. Nah, kita mulai ke yang lebih besar nih. Ini banyak nih, saudara-saudara, nih nomor 3. Nomor 3 ini makhluk namanya Neya. Makhluk Neya itu apa? Dia bisa mencapai pencerahan sempurna, ya. Tidak bisa dengan khotbah pendek atau panjang, saudara-saudara. Tapi perlu merenungkan, perlu praktek dalam hari, bulan, tahun, dengan gigih, ya, untuk merealisasi dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Dan tergantung dengan parami dan upaya. Nah, saudara-saudara, kita lihat nih nomor 3 nih. Unik kan? Banyak nggak tuh? Banyak. Perlu bertemu Buddha nggak? Tidak perlu bertemu Buddha. Artinya saat ini, zaman sekarang, mungkin ada nggak? Sangat mungkin ada, saudara-saudara. Sangat mungkin ada, ya, nomor 3 ini. Ya. Namun nomor 3 ini harus apa? Harus praktik dalam hari, bulan, tahun dengan gigih. Supaya dapat merealisasi nibbana di kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, ini reflection buat kita. Kitakah ini, jangan dijawab dulu, jangan cepat-cepat dijawab, saudara-saudara. Sekarang kita ke yang nomor terakhir nih, nomor 4 nih, paling banyak. Paling banyak. Apa itu yang nomor 4? Ya. Mereka adalah orang atau makhluk yang bertemu dengan Buddha Sasana. Jadi tidak bertemu Buddha, tapi ketemu ajaran. Ya.
dengan upaya yang super hebat, dengan praktek yang super hebat, tetapi tidak bisa merealisasi dalam kehidupan ini, tetap tidak bisa, saudara-saudara. Ya, tidak bisa. Nah, di manakah kita? Jangan dijawab dulu ya. Kemungkinan 3 atau 4, betul nggak? 1 dan 2, no. Tapi 3 dan 4, mungkin. Nah, saudara-saudara mau pilih yang mana sebenarnya? Nah, kalau saya tanya moderator aja, Romo Avan, pilih yang mana? Nomor 3, Romo. Nah, pilih yang 3 ya. Hebat tuh, pilih yang 3, ya kan? Nah, kita lanjut sekarang, kita bedah nih. Jadi nomor 3 dan nomor 4 kita bedah nih. Ya, karena ini zaman sekarang nih. Banyak di nomor 3 dan nomor 4. 1 dan 2 tidak ada, saudara-saudara. Zaman sekarang. Ya. Nah, kita lihat nih, Ugati Tanyu. Ini yang paling hebat kan? Makhluk yang cepat mengerti. Ya. Mereka cepat mengerti karena apa? Mereka melakukan pandangan terang berdasarkan konsentrasi. Artinya apa? Mereka sejak lama telah berlatih konsentrasi sebenarnya. Ya. Kemudian mereka berlatih pandangan terang. Ada Buddha saat itu. Ya. Kemudian Panya dilatih. Matang. Ya, Ugati Tanyu. Bagaimana dengan Wipanci Tanyu? Makhluk yang mengerti ajaran tapi ada elaborasinya, ditambah penjelasan sedikit. Nah, nomor 2 ini Wipanci Tanyu, mereka melakukan konsentrasi dan pandangan terang berganti-gantian, saudara-saudara. Nah, konsentrasi, pandangan terang, ganti-gantian. Nah, ini pembedahannya ada di Yuganada Sutta, saudara-saudara. Ya, nanti kapan-kapan kita bedah itu, Yuganada Sutta. Kalau di antara peserta ada yang pernah tinggal di Surabaya, nah ini udah 2 kali di sana, dibedah. Ya. Nah, kemudian dia juga latihan dalam konsentrasi dan kebijaksanaan. Nah, Wipanci Tanyu. Tapi ini 2 kan sekarang udah nggak ada nih, saudara-saudara. Tadi Romo Avan berharap nomor 3, Nea, makhluk yang untuk dibimbing namanya. Nah, ya, kita lihat tuh. Di dalam Netipakarana Sutta Pitaka, makhluk jenis Nea, makhluk yang untuk dibimbing, dia harus berlatih konsentrasi berdasarkan pandangan terang. Artinya apa? Wajib tahu dan wajib praktek wipasana, saudara-saudara. Ya, jadi landasannya dia wipasana harusnya. Ya, landasannya. Kemudian dia berlatih konsentrasinya dari situ, terbentuk konsentrasinya. Mengapa ini pandangan terang lebih dulu, baru dia bisa berlatih konsentrasinya bisa kuat? Nah, itu urusan nanti diskusi. Ya, saudara-saudara. Ya. Kemudian makhluk Nea ini yang nomor 3 ini, dia harus terlatih dalam moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Ya. Jadi ini Netipakarana. Netipakarana ini sangat penting, saudara-saudara. Tapi sayangnya umat Buddha nggak pernah ada yang baca Netipakarana. Mungkin kalau ada yang baca 1% yang baca. Ya. Di dalam pengantar-pengantar Netipakarana itu, saudara-saudara, mereka yang ingin belajar khotbah Buddha, artinya di mana sutta, ya. Mereka yang ingin belajar sutta, maka dia harus pertama kali membaca Netipakarana dulu. Ya, baru dia bisa ngerti itu sutta. Ya. Jadi Netipakarana ini sekarang udah ada bahasa Inggrisnya, saudara. Jadi ada 2, Netipakarana dan Petakopadesa namanya, Sutta Pitaka dua-duanya. Ya. Nah, itu karya dari muridnya Buddha Mahakaccayana. Ya. Jadi mereka pada saat itu ketika para biku dan murid-murid Buddha ingin belajar khotbah Buddha, mereka itu belajar Netipakarana dulu, panduan mempelajari sutta namanya, saudara-saudara. Netipakarana. Nah, di dalam Netipakarana ini dijelaskan, Nea, makhluk yang untuk dibimbing, itu harus belajar wipasana loh. Sehingga konsentrasinya baru bisa terlatih bagus. Nah, quote unquote tanda petik, umat Buddha sekarang kebanyakan belajarnya apa dulu? Nah,
Tidak usah dijawab sekarang, ya. Ya. Oke. Kemudian dia harus terlatih dalam moral, konsentrasi dan kebijaksanaan, saudara-saudara. Jadi yang nomor 3 itu yang mana? Karena saudara-saudara tadi diwakili oleh Romo Avan pinginnya nomor 3 kan? Ya kan? Karena kalau yang nomor 4 udah capek-capek nggak berhasil sekarang gitu kan? Ya kan? Pengennya nomor 3 jadinya Nea. Nah, Nea adalah makhluk yang untuk dibimbing. Siapakah makhluk yang untuk dibimbing? Nah, di dalam sutta tersebut dinyatakan makhluk yang secara bertahap memperoleh pengertian jelas atas dhamma dengan cara belajar, berdiskusi, menerapkan perhatian dan pemahaman jernih sati sampajana. Ya. Bergaul dengan kelompok yang baik, saudara-saudara. Nah, ini makhluk yang untuk dibimbing. Ya, jadi Nea, apabila saudara-saudara pilih yang nomor 3, supaya dalam kehidupan ini bisa mencapai nibbana, ya, tidak ada cara lain, saudara-saudara. Belajar, diskusi, praktek, ya, bergaul dengan kelompok yang baik. Jangan bergaul dengan yang tidak baik, saudara-saudara. Ya, bergaul dengan yang baik, saudara-saudara. Oke, ya. Jadi makhluk Nea perlu praktek dhamma untuk merealisasi nibbana dalam kehidupan ini. Jika prakteknya kurang, maka akan merealisasi di kehidupan berikutnya apabila dia lahir sebagai dewa atau manusia. Nah, ingat tuh, saudara-saudara, ya. Nea bisa mencapai di kehidupan ini. Bisa mencapai di kehidupan ini. Oke? Ya. Jika gagal di kehidupan ini, dia bisa lanjut merealisasi di kehidupan berikutnya. Walaupun dia sebagai dewa atau manusia, saudara-saudara. Ya. Namun, jika tidak berlatih, nah ini, tahu asuransi kan? Total loss, saudara-saudara. Hilang kesempatan itu, saudara-saudara. Ya, hilang kesempatan itu. Ya, untuk merealisasi nibbana dalam Buddha Sasana ini. Artinya, Buddha Sasana akan punah. Ya, dia tidak berkesempatan di saat Buddha Sasana punah itu. Kalau dia tidak berlatih, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, kita yang nomor 3 ini, kalau pilih yang nomor 3, jalankan yang tadi. Ya, bisa memiliki kesempatan untuk berlatih jika ada era Buddha Sasana selanjutnya. Kapan tuh? Saat Buddha Meteya turun di bumi ini. Masih jauh, saudara-saudara. Ya, kalau udah mampir ke neraka, jangan harap, saudara-saudara. Ya, Buddha Meteya datang pun mungkin dia masih di neraka, saudara-saudara. Hati-hati, ya, hati-hati ini Nea. Jadi kesempatan ada. Mau diambil, nah, saya menawarkan kepada saudara-saudara mau diambil atau tidak, saudara yang pilih. You choose that. Oke? Ya. Nah, pada parama makhluk keempat nih, yang keempat. Merealisasi pencerahan sempurna dalam era Buddha Sasana ini apabila dia mati dalam kehidupan ini kemudian lahir sebagai dewa atau manusia dalam kehidupan berikutnya. Baru dia bisa mencapai pencerahan. Jadi bisa juga kan? Bisa, tapi bukan sekarang. Cuma supaya nanti di kehidupan mendatang mencapai menjadi dewa dan manusia, kan tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, tapi ada apa? Ada syarat-syaratnya untuk jadi dewa dan manusia. Belum lagi nanti untuk ketemu Buddha Dhamma, ada syaratnya juga, saudara-saudara. Supaya pada parama ini yang jenis keempat ini, dia tetap berlatih sekarang, saudara-saudara. Tetap berlatih. Sehingga dia mati sekarang, kehidupan berikutnya dia bisa mencapai, saudara-saudara. Oke? Ya, jadi nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, kapan bisa merealisasi nibbana? Dalam kehidupan ini. Syaratnya apa? Tadi saya sudah jelaskan. Belajar, diskusi, praktek, ya kan? Dengan tekun, gigih. Ya. Kalau gagal, di kehidupan berikut lanjut. Ya. Tapi benih-benih supaya lanjut harus dimulai dari sekarang. Nah, kalau jenis yang nomor 4, dalam kehidupan ini tidak akan tercapai, saudara-saudara. Tapi
bisa tercapai di kehidupan berikut kalau lahir sebagai dewa atau manusia, saudara-saudara. Nah, cuma untuk bertemu Buddha sasananya bagaimana? Dia harus mulai juga belajar dari sekarang, praktek juga dari sekarang, saudara-saudara. Ya, jadi belajar, diskusi, praktek untuk Nea dan pada Parama wajib nggak sekarang? Wajib, saudara-saudara. Sangat wajib. Oke? Ya, wajib, saudara-saudara. Ya. Jadi walaupun parami sudah cukup bagi suatu makhluk untuk merealisasi nibbana, namun kalau belum dapat prediksi dari Sang Buddha seperti Pertapa Sumedha pada waktu dulu ya di hadapan sama Sang Buddha, dia sudah memiliki potensi bagus, diprediksi bisa mencapai nibbana, itu baru bisa, saudara-saudara. Ya. Nah, ini beberapa contoh, saudara. Ugati Tanyu. Nah, kita lihat tuh. Ugati Tanyu yang mana? Khotbahnya pendek, mencapai, gitu kan? Mencapai nibbana. Siapa tuh? Nah, kita lihat tuh. Wisaka. Perumah tangga biasa loh. Anatapindika. Perumah tangga biasa loh. Nah, jadi saudara-saudara, kalau saya lihat di peserta ini, peserta Zoom dan Facebook, sebagian besar perumah tangga kan? Jadi jangan putus asa, saudara-saudara. Dulu aja bisa tuh, Wisaka Anatapindika. Wipancetanyu, contohnya Pertapa Kondanya. Contohnya. Nah, Neya nih. Kita lihat nih Neya nih. Ya. Sebenarnya Neya itu ada dua contoh yang bagus, saudara-saudara. Ajata satu, Pangeran Ajata satu sebelumnya, kemudian dia jadi raja kan? Ya kan? Dan hartawan yang namanya Mahadana. Anak hartawan Mahadana. Dua-dua bisa mencapai arahat, saudara-saudara, pada saat itu. Tetapi apa? Ajata satu salah gaul. Dihasut oleh Dewa Data. Sehingga upayanya di kehidupan ini hilang, saudara-saudara. Hilang. Ya. Akibat membunuh ayahnya. Ya, sehingga terlahir di alam neraka. Sekarang masih di neraka nih. Ya. Nah, yang kedua unik nih, saudara-saudara. Anak hartawan Mahadana, seharusnya dia waktu anak kecil, dia bisa mencapai arahat, saudara-saudara. Tapi dia tidak latihan, tidak belajar, tidak praktek, saudara-saudara. Maka kesempatan untuk menjadi arahat di masa kecil itu hilang, saudara-saudara. Tapi dia kan tumbuh terus, dewasa kan. Anicca kan. Kalau anicca, ada kemungkinan nggak dia bisa mencapai? Ada, saudara-saudara. Nah, di dalam sutta disebutkan, seharusnya dia bisa mencapai anagami pada kehidupan pemuda dia. Tetapi saat kehidupan pemuda salah gaul, saudara-saudara. Dia tidak belajar, tidak praktek, foya-foya, hamburkan uang, mabuk-mabuk, main dengan yang salah. Batal tidak jadi, sotapana aja nggak tercapai, saudara-saudara. Tapi kehidupan dia maju terus. Di paruh baya, saudara-saudara, seharusnya dia bisa mencapai sakadagami, saudara-saudara. Tapi ternyata dia lalai lagi, saudara-saudara. Dia tidak belajar, tidak praktek, dan jatuh. Gagal, tidak bisa mencapai sakadagami, saudara-saudara. Ternyata umur panjang, saudara-saudara. Umur panjang, saudara-saudara. Nah, di usia tua seharusnya dia bisa mencapai sotapana, saudara-saudara. Tapi ya itu, semakin tua kan semakin bebal. Semakin lemah kalau nggak dilatih. Betul nggak? Terus kedua, dia semakin tua, sulit untuk insaf, saudara-saudara. Karena apa? Sejak muda sudah terbawa dengan pergaulan salah dan sebagainya. Impuls batinnya terakumulasi sangat kuat sehingga dia tetap tergoda, saudara-saudara. Tergoda. Ya, ketika dia tergoda, maka dia akhirnya tidak belajar, tidak praktek. Gagal jadi sotapana.
mati, saudara-saudara, meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia, udah total loss, saudara-saudara. Nah, ini Nea, saudara-saudara. Jadi kesempatannya itu ada tuh Mahadana, tetapi dia total loss, saudara-saudara. Ya, ini satu peringatan nih, saudara-saudara. Jadi di dalam suta, nanti saudara-saudara cek di suta sentral, ketik Mahadana. Wah, itu ada nanti tuh ceritanya, saudara-saudara baca itu. Itu inspirasi mengingatkan kita, jangan sampai kita seperti anak hartawan Mahadana ini. Punya potensi untuk mencapai nibbana, tetapi tidak dijalanin pembimbingannya. Ya, belajar, diskusi, praktek tidak dijalankan. Hilang. Sementara umur jalan terus, ya, berlalu, dia tetap terlibat di dalam loba dosa mohanya, kesempatan itu hilang, tahu-tahu mati, saudara-saudara. Ya. Nah, contoh yang pada Parama mencapai kesucian, ini seekor katak yang menjadi dewa, saudara-saudara. Jadi pada saat Sang Buddha membabarkan Dhamma di sebuah kebun, para petani mendengarkan, malam hari, ya, ada seekor katak, dia sangat terinspirasi dengan khotbah Sang Buddha. Nah, karena khotbah itu begitu tenang dan berwibawa, bagus, ya, katak ini mendengarkan, tapi dia nggak ngerti sebenarnya, saudara-saudara. Nggak ngerti si katak itu. Dia mendengarkan dengan kusuk. Nah, petani ini mirip kita, saudara-saudara. Kalau duduk kelamaan kan pegel. Ya kan? Ganti posisi. Ketika ganti posisi, terpencet kataknya. Mati, saudara-saudara. Nah, begitu katak itu terpencet dan mati, di kebun itu terjadi terang benderang. Dari gelap menjadi terang benderang. Sang Buddha memanggil siapa gerangan yang membuat terang benderang ini? Saya, Sang Bagawa. Siapakah kamu? Saya adalah tadi kodok. Kodok yang mati, saudara-saudara. Ya. Nah, kenapa kamu bisa menjadi dewa? Saya tadi mendengarkan Dhamma dengan sangat kusuk. Walaupun saya nggak ngerti, pikiran saya terpusat dengan tenang. Nah, saya meninggal dunia dengan tenang, Sang Begawa. Walaupun secara umum orang-orang lihat, dia terbunuh, betul nggak? Nggak sengaja, mati, ya. Tapi dia bisa jadi dewa tuh. Nah, setelah itu Sang Buddha babarkan Dhamma, dewa itu mencapai apa? Sotapanna, saudara-saudara. Dahsyat, saudara-saudara. Jadi dari kodok, jangan main-main, saudara-saudara. Kodok juga bisa langsung dalam beberapa saat dia bisa menjadi sotapanna tuh, saudara-saudara. Mencapai nibbana untuk pertama kalinya. Mirip dengan teratai baru mekar di permukaan air, saudara-saudara. Nah, ini contoh pada Parama. Jadi apabila kita memilih nomor 3 atau jelek-jeleknya nomor 4 pada Parama, itu tetap memiliki harapan kuat untuk mencapai nibbana, saudara-saudara. Ya, selama belajar, diskusi, praktek, saudara-saudara. Ya. Jadi hancurkan mitos ini. Oh, kehidupan ini penuh intrik dan kemunafikan. Sehingga bahkan sulit melaksanakan kemoralan. Nah, kan orang ini alasan aja pembenaran. Ya kan? Ya, ini bisa menghambat nih pandangan-pandangan begini, ini harus dihancurkan. Ya. Oh, saya kan baru kenal, baru belajar Dhamma, Pak. Paling ya setahun, paling 3 bulan. Masih teoritis, belum banyak praktik. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau orang beralasan saya ini teoritis, bukan praktisi, jangan berharap tuh. Ya, untuk mencapai nibbana loh. Ya, mereka yang ingin mencapai nibbana tidak berkata-kata saya ini teoris. Dia belajar teori, tapi dia juga praktek, saudara-saudara. Ya. Ya, jadi ini hati-hati nih. Kodok tadi, saudara-saudara, apakah dia baru belajar Dhamma pada saat itu? Baru, saudara-saudara. Orang bahasanya juga nggak ngerti lagi. Mirip-mirip kita lah.
Ya, ada orang baca parita, bahasa nggak ngerti, kita dengerin aja gitu kan, nggak ikutan, ya kan? Ya kan? Nah, kalau tiba-tiba ada bom meledak, jatuh, kita lagi konsentrasi, dewa tuh saudara-saudara, ujungnya. Ya, jadi jangan khawatir, walaupun baru belajar dhamma, baru kenal dhamma, ya kan? Kesempatan merealisasi nibbana tetap ada, saudara-saudara. Dan bisa lebih cepat malah dari yang udah belajar lama. Nah, dahsyat loh. Ya, oh, Buddha Dhamma ini terlalu sulit. Masih banyak keburukan yang telah dilakukan. Loba dosa moha juga masih banyak. Nah, lu, ya, kodok itu, saudara-saudara, katak tadi itu tidak mengenal sulit, saudara-saudara. Mau ngerti, nggak ngerti, ya, belajar, diskusi, praktek. Tidak ada alasan terlalu sulit. Tidak ada alasan masih terlalu banyak keburukan yang dilakukan. Saudara-saudara, menjadi kodok, banyak nggak keburukan yang telah dilakukan dulunya? Banyak, saudara-saudara, makanya jadi kodok. Betul nggak? Ya. Nah, ada lagi yang alasan, parami saya masih jauh, katanya. Tunggu dulu. Parami apa yang masih jauh? Nanti saya jelaskan nih, ya. Ini pandangan keliru nih, hati-hati, yang melemahkan semangat. Oh, saya masih belum sempat samadhi, meditasi, tak banyak waktu. Saya tanya, saudara-saudara, kalau buang air besar atau menyisir rambut, misalnya para ibu nih, berapa lama coba? Ayo. Ya, ini nggak ada alasan nih. Ya, meditasi itu bisa meditasi formal atau non formal. Ada lagi satu, manusia kini adalah Dwi Hetu Kapugala. Nah, ini saudara-saudara, ini fatal nih. Kalau benar-benar Dwi Hetu Kapugala, itu pada parama. Oke, ya. Tapi dari mana tahu saudara-saudara berkesimpulan bahwa saudara-saudara adalah Dwi Hetuka? Udah bisa baca pikiran? Oh, buktinya saya menghafal sedikit aja nggak hafal-hafal. Tunggu dulu. Tadi di dalam contoh-contoh tadi ada orang yang baru dibabarkan oleh Sang Buddha dengan menggunakan perumpamaan kain basah, ya. Dia mencapai pencerahan loh. Walaupun satu bait syair pun dia tidak hafal, saudara-saudara. Ya. Jadi tidak ada alasan tidak hafal dan tidak bisa analisis itu sebagai dwi hetuka, tidak seperti itu, saudara-saudara. Ya. Itu namanya meramalkan diri sendiri secara aneh, menjatuhkan semangat saudara-saudara yang seperti itu. Dari mana buktinya bahwa saudara-saudara ini dwi hetuka? Ya. Nah, tidak ada lagi orang suci atau mereka yang merealisasi dhamma dengan baik, katanya. Nah, ini kesalahan pandangan ya, saudara-saudara ya. Jadi kenyataannya saat ini makhluk suci itu belum punah. Selama masih ada orang yang praktik dhamma winaya maupun praktik vipassana dengan tekun, saudara-saudara. Masih ada Buddha Dhamma yang otentik yang dibabarkan oleh para dhamma duta, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi marilah kita kelola batin, saudara-saudara. Jangan remehkan diri sendiri dengan anggapan bahwa parami masih belum cukup untuk merealisasi pencerahan sempurna dalam kehidupan ini. Ya, tapi berjuanglah dengan penuh perhatian dengan sungguh-sungguh. Ya, tapi janganlah tinggi hati. Walaupun parami sudah cukup masak bagi suatu makhluk untuk merealisasi nibbana, ya, hati-hati. Selama belum mengalami prediksi pasti, ya, itu masih bisa jatuh. Seperti siapa? Ajata 1, Mahadana. Itu jatuh, saudara-saudara. Padahal parami sudah cukup sebenarnya. Ya, parami sudah cukup, saudara-saudara. Jadi apa yang perlukan untuk merealisasi pencerahan sempurna, saudara-saudara? Nah, ini kan tipnya, ya kan? Tip, T-I-P. Tidak pakai S, saudara-saudara. Jadi yang benar itu tip, bukan tips, ya. Tip. Nah, ini tipnya, saudara-saudara, ya. Tipnya, ya. Jadi bagi Nea, jalankan moral dan pikiran murni sebagai dasar. Praktik jalan mulia berunsur 8. Bagi para parama sama nggak tuh? Sama, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara sama.
Ya. Dua-dua jika kurang latihan bagaimana? Jeblok ke bawah. Tetapi yang Nea kelebihannya apa? Kalau dia dengan penuh semangat dan bergelora di dalam kehidupan ini dengan sangat tekun, maka dia bisa mencapai nibbana, saudara-saudara. Nah, saya kasih perumpamaan begini, saudara-saudara. Ya, ada satu bukit, ya. Di bukit itu ada burung pemakan buah, saudara-saudara. Ternyata di lembah itu ada kebun buah, saudara-saudara. Nah, burung tersebut untuk mencapai kebun buah itu, saudara-saudara, itu kan perlu bisa melihat kebun itu dan dia terbang sampai di kebun buah, betul nggak? Setelah dia sampai di kebun buah, dia harus mematok buahnya, betul nggak? Dimakan buahnya, begitu kan? Ya kan? Nah ini satu perumpamaan, saudara-saudara. Ya, satu perumpamaan, saudara-saudara. Ya, kebun buah itu ibarat tempat masih beredarnya Buddha Sasana, saudara-saudara. Itu kebun buah tuh. Dengan banyak orang-orang yang di sana diskusi dhamma, belajar dhamma, praktek meditasi. Itu kebun buah namanya, saudara-saudara. Ya. Nah, burung pemakan buah itu adalah seperti kita-kita nih, saudara-saudara. Ya. Kita harus terbang ke tempat yang cocok yang ada kebun buah itu. Nah, untuk terbang itu butuh mata, butuh sayap yang kuat, badan yang kuat, kaki yang kuat, sehingga bisa sampai di kebun buah, saudara-saudara. Kalau matanya tidak tajam, nyasar, saudara-saudara. Nggak bisa ngelihat dengan jelas. Tapi kalau matanya tajam, badannya tidak kuat, nggak akan sampai juga, saudara-saudara. Nggak akan sampai. Nah, mata ini adalah wija, saudara-saudara. Pengetahuan dan kebijaksanaan, saudara-saudara. Dia bisa melihat, oh itu ada kebun buah, ada Buddha Sasana di sana. Ya, ada banyak orang-orang diskusi belajar dhamma di sana. Ada praktek dhamma di sana. Nah, matanya harus melihat, saudara-saudara. Kemudian dia harus punya badan yang kuat kan? Nah, badan yang kuat itu sila dan dana, saudara-saudara. Dana sila. Ya. Dana sila samadhi. Ya. Itu harus kuat, saudara-saudara. Baru bisa sampai di situ. Nah, setelah sampai di kebun buah, dia harus mau mematuk buah. Artinya apa? Dia harus mau praktek dhamma, saudara-saudara. Nah, saya tanya saudara-saudara, andaikan saudara-saudara kita semua sebagai burung pemakan buah, kita sudah berada di kebun buah belum? Ayo. Sudah, ya kan? Sudah, karena apa? Ajaran otentik Buddha Dhamma masih ada. Pelajaran dan diskusi banyak orang yang belajar. Mereka yang praktek vipassana banyak, semakin banyak bahkan. Ya, artinya apa? Kita sudah berada di kebun buah, saudara-saudara. Nah, dengan cara seperti itu, kita refleksi kepada diri kita nih, saudara-saudara. Artinya, dana, sila, samadhi, dan pandangan kita untuk sampai di kebun buah itu sudah cukup, saudara-saudara. Untuk sampai di kebun buah sudah cukup, saudara-saudara. Ya, artinya apa? Paramita kita untuk sampai di Buddha Sasana untuk dipetik itu sudah cukup di situ, saudara-saudara. Tetapi ketika sudah cukup dan sampai di kebun buah itu, ingat cerita Ajata 1 dan Mahadana yang tadi. Dia harus berjuang praktek. Dia praktek lagi. Artinya apa? Burung tersebut untuk mematuk buah kan harus terbang lagi gitu kan. Ke pohonnya yang rimbun. Dia harus patuk gitu kan. Nah, kita ini ibarat burung dengan paruh yang mirip kakak tua, bengkok. Kalau paruh bengkok bisa nggak matuk dengan bagus? Sulit. Jadi paruhnya harus lancip. Bagaimana caranya paruhnya harus lancip? Nah, burung-burung tersebut dia harus terbang. Dia gesekkan paruh itu ke dinding
pohon yang keras, ke dinding batu yang keras, sehingga paruhnya lancip, saudara-saudara. Paruhnya lancip. Kalau sudah lancip, maka buah itu langsung kemakan oleh dia, saudara-saudara. Ini perumpamaan, saudara-saudara. Ketika kita sudah berada di kebun buah, kita tetap butuh otot burung ini. Apa otot itu tadi? Dana, sila, samadhi. Itu perlu. Kemudian kita perlu menggosok-gosokkan daya upaya benar. Dengan semangat. Lakukan perhatian yang jeli. Ya, sati sampajanya. Sampai tajam. Sehingga bisa merasakan nibbana. Ya, merasakan tanda petik nibbana. Ya, jadi kita ini sudah ada di kebun buah, saudara-saudara. Paramita untuk mendapatkan dhamma sudah ada, saudara-saudara. Tinggal kita memakan buahnya ini, kita tetap butuh dana, sila, bawana, dan wipasana. Tetap butuh itu, saudara-saudara. Ya, jadi saya tidak tayangkan ini video sebenarnya. Ada videonya. Ya, saudara-saudara. Ya, jadi wija dan carana, pengetahuan dan carana, ya, ini wija ini pengetahuan, saudara-saudara. Carana ini adalah dana, sila, samadhi, ibarat ornamen yang bisa diperoleh kapan-kapan. Wija mirip permata yang sulit diperoleh, saudara-saudara. Saudara-saudara sudah bertemu dhamma, artinya saudara-saudara, sejak sebelum-sebelumnya, entah sejak kapan, saudara-saudara pernah kontak dengan dhamma. Sehingga saudara-saudara bisa ketemu dhamma, berada di kebun buah. Pandangan saudara-saudara sudah benar, ya, sudah ada. Ya. Nah, carana ini, dana, sila, samadhi ini dibabarkan oleh Sang Buddha ada 15. Ya, ini kita tidak masuk dalam bahasan sekarang. Sepintas saja ada sila, ajiwa tamaka sila, indriya sangwara, ya, bojane matanyuta, jagarigan yoga, ya, sadama 7, jana 4, ya. Ini seperti ini. Nah, 15 ini, ya, khusus nomor 1 sampai berapa? Sampai 11, ya. Ini adalah untuk yang tanpa lewat jana. Bisa. Ya, saudara-saudara. Sukawipasaka namanya. Ya, itu properti minimal, saudara-saudara. Ini yang tadi ajiwa tamataka sila itu Pancasila, Atasila, Dasasila, Bikusila. Kemudian dia tambah lagi nih. Karena di Pancasila dan ini nggak ada ini nih. Memfitnah atau bicara kasar. Ya, bicara bergunjing, pencaharian benar. Nah, ini ditambah nih saudara-saudara. Kemudian ada bikusila. Nah, itu bikusila tuh. Ya, mohon maaf ya. Jadi bikusila ini harus dibedah oleh para biku nih untuk umat supaya tahu juga umat. Kalau ingin jadi biku tuh seperti apa? Nah, ini selama ini kan belum ada nih. Ya, pembedahan itu. Baru minggu lalu sedikit-sedikit nyenggol-nyenggol di bigut ya. Nah, ya. Nah, ini Jagariya Nuyoga ya, penuh perhatian waspada, tidak tidur selama siang hari, berupaya hanya tidur dalam satu periode. Nah, ini yang dijalankan oleh Sang Buddha nih, ya, dijalankan oleh Sang Buddha, saudara-saudara. Ya, ini yang tadi, ya, sadama 7 apa? Dia harus memiliki keyakinan, satinya harus dilatih. Dia punya sifat malu secara moral untuk berbuat jahat dan takut akibat perbuatan jahat. Dia harus mau belajar dan sampai ahli. Nah, ini bahu saca itu kalau di Manggala Sutta ada lanjutannya sipa. Sipa itu terlatih, terampil. Ya. Bahu saca ini great learning, belajar dengan penuh semangat dan bijaksana. Ya, saudara-saudara. Nah, wija ini mengenal hakikat nama rupa, saudara-saudara. Saat ini pembelajaran abhidhamma sudah banyak belum di Indonesia? Sudah semakin banyak, saudara-saudara. Ya, belajar masuk di sana. Ya, ya, ini hanya ada di era Buddha Sasana, saudara-saudara. Kalau Buddha Sasana sudah padam, hilang tuh saudara-saudara. Dan sayangnya yang akan padam duluan nih Buddha Sasana adalah Abhidhamma Pitaka, saudara-saudara. Di mana pelajaran abhidhamma itu yang paling banyak membahas tentang nama rupa. Ya.
Jadi bagi mereka yang mengajarkan tentang abidama dan mereka yang belajar abidama, sebenarnya mereka berkontribusi melestarikan dhamma agar tidak cepat punah, saudara-saudara. Ya, jadi wija dan carana ini harus lengkap, ya. Baru makhluk itu memungkinkan untuk mencapai nibbana, saudara-saudara. Ya. Nah, saya tanya saudara-saudara, jadi saudara-saudara, kapan merealisasi nibbana dalam kehidupan ini? Jawabnya begitu. Ya, bisakah? Bisa. Kenapa bisa? Logiknya bagaimana? Sekarang saudara-saudara telah berada di kebun buah. Untuk sampai ke kebun buah perlu paramita tertentu. Ya, untuk sampai di kebun buah. Silanya harus bagus, dananya juga bagus, panyanya juga bagus, semangatnya tinggi. Ya, buktinya saudara-saudara kan semangat tinggi nih. Malam-malam diskusi dhamma kayak begitu. Ya kan? Nah, sehingga sudah siap di situ. Tetapi berapa lama? Nah, burung tersebut kan harus menggores-goreskan tadi tuh. Berapa lama dia supaya lancip? Kalau satu gores terus tidur, santai, leha-leha, istilahnya leyeh-leyeh, ya kan? Mabuk-mabukan dulu sebentar. Artinya apa? Parami yang dia adalah pupuk, dia tidak manfaatkan. Nah, sekarang saudara-saudara manfaatkan paraminya saudara-saudara itu. Ya, manfaatkan. Belajar dengan berbagai cara, saudara-saudara. Dengan cara ini tidak cocok, pakai cara ini. Dengan cara ini tidak cocok, pakai cara ini. Seperti itu. Ya, tujuannya satu. Kalau sulit untuk mencapai tujuan dengan cara yang satu, pakai cara yang lain. Pakai cara yang lain. Smart action, saudara-saudara. Ya, sehingga dalam kehidupan ini bisa merealisasi nibbana, tetapi tidak lari dari tanggung jawab di kehidupan ini, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, arahkan diri secara benar. Ya. Lakukan kebaikan yang baik melalui pikiran, ucapan maupun tindakan jasmani, kecil ataupun besar, sebanyak-banyaknya saudara-saudara. Dengan semangat yang menggembirakan. Jangan seperti orang stres kalau praktek dhamma, saudara-saudara. Harus semangat dan gembira. Penuh perhatian dan konsentrasi, upayakan memahami hakikat dari kebaikan tersebut, saudara-saudara. Ya, sehingga saudara-saudara, kapan bisa merealisasi pencerahan? Ya, berjuanglah agar terjadi dalam kehidupan ini. Jangan seperti katak ini, katak bodoh. Ya, jangan seperti katak bodoh ini. Oke, ya. Kita harus menjadi katak yang smart. Yang model katak tadi tuh. Nggak ngerti juga kita belajar tetap. Ya, nggak ngerti juga belajar. Terus si katak aja belajar loh, nggak ngerti juga. Jangan seperti katak di teratai ini. Ini katak bodoh di tengah-tengah kebun kolam teratai. Ya, kalau bisa jadi katak pintar, why not? Betul nggak? Dan kalau kita sebagai kupu-kupu atau lebah yang jauh, kita harus datang, mendatangi kebun buah tadi, saudara-saudara. Jangan dibiarkan kebun buah ada, cuek saja gitu kan ya. Jangan, ya. Nah, saudara-saudara supaya lebih fair, demikian apa yang saya bawakan pada hari ini. Sekarang waktu saya kembalikan kepada Romo Afan. Silakan Romo Afan, terima kasih. Namo Buddhaya.